Saudara, penetapan hasil pemilu sudah di depan mata, tapi nasib pengajuan hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pilpres 2024 masih jalan di tempat. Karena PDI Perjuangan masih tak jelas, Koalisi Perubahan pengusung Paslon 1 Anies Mohaimin memilih segera tancap gas. Maju mundur usulan hak angket DPR demi mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 membuat partai-partai pendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin harap-harap cemas. Meski wacananya pertama kali dilontarkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan sempat disuarakan 3 anggota DPR dari PDIP, PKB dan PKS di paripurna perdana pasca Pilpres 5 Maret lalu, hingga saat ini daftar 25 anggota DPR pengusul hak angket belum juga dipegang pimpinan DPR. Partai Nasdem pun menggandeng partai koalisi Pilpresnya, PKB dan PKS untuk segera tancap gas menggulirkan hak angket tersebut. Keputusan ini diambil setelah ketiga sekretaris jenderal partai duduk bersama dalam pertemuan tertutup di Nasdem Tower pada Jumat sore. Meski demikian, ketiga partai tersebut tetap mengharapkan kepastian hati PDI Perjuangan untuk mendukung penggunaan hak angket ini. Kalau kami terus yang maju, hanya kami bertiga ini tidak bakal menang. Sebaliknya juga, kalau PDIP sendiri yang maju tidak bakal menang. Tapi kalau tunggu-tunggu begini nggak ada yang mulai, kami akan ajukan usul. Kami akan ajukan usul, para sekjen akan ajukan usul kepada pimpinan. Kita berharap di paripurna itu kita bertemu. Kita bertemu dan meneguhkan kembali komitmen dengan PDIP. Meski memastikan hak angket akan digunakan, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beralasan PDIP kini masih sibuk mengamankan posisi para anggota DPR petahana. Tapi sebagai sebuah arah, hak angket memang akan digunakan. Tetapi kami juga melihat kondisi DPR RI saat ini, di mana setiap anggota legislatif incumbent sedang berjuang untuk melihat apakah posisinya aman untuk bisa terpilih atau tidak. Sehingga kami memperhitungkan momentum yang tepat. Saat ini sudah dilakukan kajian oleh tim khusus bersama tim hukum terhadap naskah akademik dari pengajuan hak angket. Tapi, apa sebenarnya yang membuat usulan hak angket mengusut kecurangan pemilu ini seakan jalan di tempat? Akankah usulan ini resmi berjalan? Ya, dia akan berjalan. Yang kedua, sebetulnya bisa jadi ini kan bagian dari proses bargaining politik gitu. Jadi sengaja diadakan supaya dapat bargain politik membuka pintu komunikasi agar ikut masuk dalam kabinet. Justru kerumitan terbesar itu soal hak angket ini ada antara 01 dengan 03. Karena 03 itu berpikir kalau saya maju hak angket, apa iya kemudian otomatis diikuti oleh partai-partai di 01. Jangan-jangan mereka balik badan. Kekhawatiran akan gembosnya usulan hak angket di tengah jalan ini bukan tak beralasan. 8 Maret lalu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD sudah memastikan bahwa muara dari hak angket kecurangan pemilu ini bukanlah menggugat siapa yang menang atau memakzulkan pemerintahan. Bukan paslon, bukan kemenangan, bukan KPU yang dipersoalkan di angket itu, tapi kebijakan pemerintah di dalam pelaksanaan beberapa undang-undang yang berimplikasi tentu saja dalam prakteknya terhadap pemilihan umum. Tetapi tidak akan menafikan hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh KPU dan MK. Itu angket. Sesuai aturan, hak angket harus diajukan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usulan itu harus juga disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.